Ya, maklum kami ini juga berada di satu kondisi yang sangat mungkin untuk tergiur. Kertasnya. Iya, ini kertasnya yang dari putih kok belum ada ya Pak? Gimana ya Pak? Nanti menyusul kali ya tanda tangannya ya Gurunda. Nanti menyusul tanda tangannya. Tadi di lembaran kertas itu kan ada ininya bangku, ada tutupnya kan ya. Ada sampul penutup buku tadi kan putih ya, dan tak ada garis-garisnya tuh. Di situ aja, Farab di situ aja, tanda tangan situ aja di sampingnya, nggak apa-apa. Ada kan? Ruangannya agak kecil Pak Cuma. Yang di atas ini kan agak kecil. Oh ada. Sudah siap. Siap ada. Hati-hati sekalian. Loh, kok dua? Aduh, karena itu pulpennya ya, mana sih yang sekali? Masya Allah, Abang Hosenya wajahnya. Kayak gitu. Ini udah lama nih. Ini lagi di rumah kan ya? Di rumah ya? Ya mohon maaf berisik pas anak lewat ya di rumah. Oh ya, alhamdulillah, masya Allah. Oke, bisa. Ini dia baru pulang dari kampung asalnya. Oh, iya. Di Kampuangnya, Kampuang. Langsung gerak cepat Bang Cuma. Iya, di kampungnya. Ya, sudah bisa Gurunda dituntun. Boleh. Baik. Boleh ya? Tangan kanannya. Sorry, saya pingin tanya dulu nih. Ada nggak paksaan masuk Islam, adik Hosea? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, karena memang betul-betul keinginan sendiri. Boleh nggak sebelum kami menuntun syahadat, kami ingin mendengarkan dari mulut Dinda Hosea sendiri ikrar bahwa menurut Dinda Hosea, Yesus itu hanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ucapkan itu? Silakan. Bisa tidak tanpa ada paksaan mengucapkan di depan orang banyak bagi Dinda Hosea, Yesus itu hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ucapkan. Yesus adalah ciptaan. Yesus adalah ciptaan. Coba. Gak kedengaran suaranya. Ya, seperti gimana tadi? Gak kedengaran suara. Iya. Barangkali nggak usah pakai headset ya. Ya, jangan pakai headset Bang. Dibuka aja headsetnya. Volumenya digedein. Ini agak ribut. Berisik ya. Coba diulang lagi. Yesus hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Apa tadi yang diucapkan Bang? Sampaikan ke kami bahwa menurut saudara Yesus hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yesus adalah ciptaan Allah SWT. Iya, itu ikhlas, tidak ada paksaan. Insya Allah ikhlas. Yakin Yesus hanya ciptaan ya? Ya. Oke, baik, kita syahadat. Tangannya yang kanan
simbol tauhid satu Tuhan. Ikuti saya. Itu HP-nya satu dimatikan. Matikan HP satunya, Bang. Kecilin suaranya yang satu. Udah, oke. Ikut saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, sah saudara-saudara sekalian. Masya Allah. Adinda kita, ananda kita Hosea, kita sudah menjadi saksi ya bahwa beliau sudah memeluk ajaran agama Islam. Ya, Masya Allah, Bang Hafidha barakallahu fik. Ya. Mudah-mudahan setelah ini ya saya melihat, aduh, bisa ditutup aja itu dek, ribut kembali di kuping. Suaranya dikecilin, mic-nya ditutup. Ya, ditutup aja. Ya, Masya Allah. Ya, setelah ini mudah-mudahan adinda kita ini, Ananda Hosea, bisa kemudian mendapatkan bimbingan yang baik ya dari saudara-saudara kita, abang kita yang barusan, yang mana beliau juga adalah seorang mu'allaf yang kuat. Karena kalau saya nggak salah dengar tadi, beliau ingin mengatakan bahwa di area tempat tinggalnya itu rawan gerakan pendangkalan akidah, dan bisa saja kalau tidak kuat akidahnya bisa tergelincir kembali kemudian untuk meninggalkan Islam. Untuk itu Dinda Alif mohon didoakan adik kita ini, mudah-mudahan beliau bisa istiqomah menjalankan Islam dengan mudah dan juga bisa mengajarkan Islam kepada orang lain sehingga bisa menjadi mu'alam, utamanya keluarga sendiri dulu. Demikian sementara, silakan Dinda Alif untuk didoakan. Baik, terima kasih Gurunda. Dan ini saudara kita, alhamdulillah sebelumnya kita ucapkan barakallah. Semoga istiqomah ya, pertahankan iman Islam sampai akhir hayat. Sebelum kita mengawali doa seperti biasa ya, kita pastikan dulu bahwa adik Hosea ini apakah baru sendiri yang mu'alaf atau maksudnya di antara saudara masih ada yang masih non-muslim? Boleh dibuka mic-nya dulu sebentar, biar kita berdoa bersama. Oke, baik, nggak apa-apa, biar kita tidak ada kendala ya. Ini kita akan berdoa memohon kepada Allah agar orang-orang yang kita cintai juga menyusul ya, sekiranya masih ada saudara kita yang masih belum menerima kebenaran Islam, semoga segera menyusul, dilembutkan hatinya agar mereka juga bersyahadat sehingga kita bisa berkumpul di jannah. Kita bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah
dengan serius, dengan khusyuk, ya. Fokus di momen yang bahagia ini, terutama momen yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Doakan juga saudara-saudara kita yang lain di luar sana. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak? Di mute aja nanti ya, kalau suaranya feedback nggak apa-apa. Bantu aminkan aja, ya. Bermunajat kepada Allah seperti ini. Aminkan apa yang kami ucapkan, nggak apa-apa, nggak usah dibuka mic-nya biar tidak ini suaranya tidak mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami bermunajat bermohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang telah lalu ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat Islam ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, terutama saudara kami malam ini mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, semoga teguhkan iman beliau ya Allah, kuatkan iman Islam beliau ya Allah. Jangan sampai lepas iman itu ya Allah sampai akhir hayatnya ya Allah. Jangan sampai tergoyahkan oleh godaan-godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau juga ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, sekiranya di antara kami, di antara saudara kami mungkin ada ibu bapak kami, adik kami atau kakak kami atau orang-orang yang kami cintai ya Allah, sampai detik ini masih dikeraskan hatinya ya Allah, masih belum dilembutkan hatinya ya Allah, masih tidak mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, karena kami rindu berkumpul dengan mereka di jannah-Mu ya Allah. Kami rindu bersama dengan mereka ya Allah di kehidupan yang abadi ya Allah, bukan hanya kehidupan sementara yang fana ini ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Limpahkanlah selalu rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, dan jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Juga hidayah yang ada pada diri kami ya Allah, tetapkanlah hidayah itu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah, hidayah yang ada di diri kami ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah dan seluruh dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Limpahkanlah rizki-Mu kepada kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, kokohkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkanlah perjuangan kami ya Allah. Di antaranya ya Allah, kami sedang menjalankan perintah Engkau ya Allah untuk menyampaikan kebenaran Islam ya Allah. Kuatkanlah pendirian kami ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami ya Allah. Fangsurna alal qaumil kafirin, dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah yang selalu memerangi agama Engkau ya Allah. Wangsurna alal qaumil hasidin, berikanlah pertolongan-Mu kepada kami ya Allah dalam menghadapi orang-orang yang hasad terhadap agama Engkau ya Allah. Wangsurna alal qaumil munafikin, dan juga berikanlah pertolongan kepada kami dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah. Berikanlah kesabaran, tetapkanlah kesabaran kepada kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah juga kami pasangan dan juga generasi ya Allah yang soleh dan soleha ya Allah, yang beriman kepada Engkau ya Allah dan mengajarkan kebenaran kepada saudara-saudarinya ya Allah, mempertahankan keimanan ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Bang Hosea, seperti biasa mungkin bagian pesan dari kami sebagaimana orang-orang yang baru saja mu'alaf. Pertama adalah pesan Allah di dalam Al-Qur'an, memang tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Tapi ketika seseorang sudah masuk ke dalam Islam, maka perintahnya udkhulu fis-silmi kafah. Perintah Allah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, menyeluruh, ya. Namun hal seperti itu berjalan sesuai dengan kemampuan, bertahap, belajar. Jadi lakukan syariat Islam, terutama masalah tentang prinsip dasar Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah, nanti latihan lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh Bapak juga mantu dibimbing lagi pelafalan 2 kalimat syahadat biar paham. Berikutnya juga sholat 5 waktu, kewajiban harus dijalankan, jangan ditinggalkan. Puasa di bulan Ramadan, zakat dan lain sebagainya, juga naik haji, namun itu bila mampu. Seperti itu syariat Islam harus dijalankan. Berikut juga aturan-aturan yang lainnya, ya, bagaimana berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya, itu wajib dijalankan. Nah, untuk langkah awal kesempurnaan, ketika seorang mu'alaf ditekankan, disunahkan, mu'akad bahwa melakukan mandi wajib, ya, mandi besar. Artinya Anda itu sebelumnya itu kan masa dalam konteksnya kekufuran, maka lakukan mandi besar. Niatkan saja begini sederhana, saya niat mandi besar, menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Jadi habis itu dibasuh seluruh anggota tubuhnya, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, terus seluruh anggota tubuhnya semua dibersihkan, ya, bagian lubang mata, hidung, telinga, mulut, semua dibersihkan, ya, seperti itu. Nanti oleh Bapak tadi yang di samping, Bapak kan orang tuanya, ya, Pak, ya, insya Allah kan sudah duluan mu'alaf, jadi dibimbing lah, gitu kan, dibimbing. Berikutnya juga nanti boleh komunikasi dengan kami, tadi ada si Akang, sudah ada kontaknya, bagaimana langkah berikutnya, misalkan ingin mondok di pesantren yang fokus mu'alaf, insya Allah kita sedang persiapan, semoga dalam waktu dekat ini atau di bulan ini sudah selesai, bulan depan sudah bisa masuk, begitu. Jadi insya Allah kita sedang pikirkan ke depannya bagaimana teman-teman mu'alaf yang ingin mendalami pelajaran agama Islam atau ingin belajar Islam, insya Allah nanti kita sediakan pesantren untuk para mu'alaf, dan para ustadz kiainya juga sudah pada siap di sana. Begitu, insya Allah nanti ada pertanyaan berikutnya dari anaknya, mungkin Bapak juga bantu dibimbing lebih jauh, ya. Insya Allah kami percaya kepada Bapak. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya itu dulu. Selanjutnya kepada guru yang lain. Silakan. Ya, mungkin Pak Dance atau Bang Handi atau Akang atau Bunda, ada yang mau disampaikan? Ya. Ada. Ya, ini sebagai motivasi saja bagi, ya, yang mu'alaf itu. Izin apa namanya yang barusan mu'alaf tadi, Kembali. siapa namanya? Dia nama Hosea itu, ya. Oh, Hosea. Oh, ya. Iya. Hosea telah mendapatkan hidayah. Ini sesuatu anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena setelah mu'alaf, maka sudah tentu terikat dengan hukum yang bersumber pada kitab suci Nur Karim, yakni Al-Quran. Keberuntungan Hosea, kenapa? Karena masuk dalam Islam. Islam artinya selamat. Seorang mu'alaf telah berjalan pada jalan keselamatan. Nah, untuk meraih hal ini tentu, ya, banyak belajar, terutama, ya, banyak belajar doa-doa, terutama Al-Fatihah. Nah, perlu diketahui seorang mu'alaf itu, ya, bukan berarti telah meninggalkan
Yesus, tetapi justru ya seorang yang masuk Muslim itu ya mengikuti jejak Yesus, dan bukan hanya jejak Yesus tetapi jejak para nabi-nabi seperti Abraham ya diberikan oleh Allah wahyu, sunat, Musa Torah, dan Yesus Injil, dan apa yang mereka ya terapkan ya lakukan baik dalam kitab Tanak dan Torah itu juga ada dalam Al-Quran. Perlu diketahui ya bahwa Islam itu agama yang benar, bukan hanya klaim semata-mata melalui dakwah para ustadz-ustadz kita, tetapi kebenaran itu jauh sebelumnya telah terkonfirmasi dalam kitab Tanak dan Injil apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi, orang-orang Muslim lakukan. Nah, sesuatu penghargaan bagi seorang yang barusan saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, bahwa telah memiliki ya buku pedoman, yakni kitab suci Al-Quran itu sendiri. Dan perlu diketahui Al-Quran itu bukan hanya ya buku pedoman bagi individual kita sebagai manusia, tetapi grup dan bangsa. Dan Al-Quran itu telah menjawab segala nubuat yang tercantum dalam Al-Quran itu sendiri. Dan terakhir ya, seorang Muslim itu ya sudah tentu berjalan pada jalan yang benar. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika kita ya menjadi seorang Muslim yang baik, maka bukan hanya kecerdasan, kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, tetapi juga usia panjang dan terutama keselamatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah ya Pak ya. Semangat Pak. Nanti kalau misalkan ada yang mau syahadat lagi, tinggal masuk aja ke room ini ya Pak ya. Dibuka mute-nya Pak. Ke mute itu. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Insya alangkah baiknya Allah, kalau disuruh Insya mandi Allah. dulu Pak. Disuruh mandi besar dulu Pak. Mohon bantuan doa kepada Siap. semuanya. Siap. Siap. Masya Allah. Setelah ini tidak menunggu waktu lagi, harus mandi. Iya, iya Pak. Semoga istiqomah ya Pak ya. Oke, mungkin kita akan lanjut. Izin menyampaikan Ya, ya. kepada. Iya Pak, lanjut Pak. Agak dulu ya. Pakai dulu. Halo. Iya Pak, lanjut Pak. Ya, izin menyampaikan ribuan terima kasih kepada guru-guru saya yang sudah luar biasa, Bang Zuma, Bang Alif, Bunda Rahma ya. Saya tahu Pak Daja, Bang Handi, Masya Allah, dengan host kita yang luar biasa. Ini kesempatan kami hadir di room yang seperti ini, dan di kesempatan yang pertama ini atas izin Allah luar biasa, kalau izinkan satu jiwa terselamatkan. Mohon bantuan doa kepada semuanya agar saya diberi kekuatan oleh Allah untuk membimbing dia, membawa dia semakin hari semakin kuat imannya di dalam Islam. Begitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu saya juga sadar ya, saya kan juga baru belajar dan akan terus belajar. Masya Allah, yang karena Allah memberikan kekuatan untuk belajar. Barangkali atas memang segala ridho dari Allah, apa yang kita ingin capai. Sekali lagi kami mohon bantuan doa dari guru-guru saya
Semoga saya dan keluarga saya, semoga anak-anak yang ikut saya itu semuanya mendapatkan jalan yang terbaik dan berusaha untuk menjadi yang terbaik di dalam capaian iman Islamnya. Begitu. Mohon maaf kalau saya mungkin banyak ngomong, Iya, Pak. mohon maaf lah. Iya, nggak apa-apa, Pak Apan. Pak, itu namanya kan Hosea Lennon ya, Pak? Kepanjangannya ya, Pak? Iya. Hosea Lennon. Alangkah baiknya nanti Bapak siapkan nama untuk beliau ya, Pak ya? Siap. Hosea Lennon itu nama yang sudah ditinggalkan ini ya. Insya Allah ditinggalkan nama itu. Nanti kita cari nama yang terbaik. Memang benar saya minta bantuan doa. Saya ingin membantu dia. Apakah salah? Takutnya kan begini ya. Terkadang kita itu bersikap ya santai, tetapi ujung-ujungnya mohon maaf, pas di luar pantauan kita, santai-santai itu menjadi hilang. Mohon arahan nanti mungkin dari guru-guru saya. Ini ke Hosea ini saya sampaikan dari awal, dari kemarin. Pokoknya kalau sudah masuk Islam, ayo mulai sholat. Yang berat dia sampaikan pun menyadari subuh. Pokoknya nanti harus sholat, lama-lama yang berat menjadi biasa. Tapi itu kan mungkin hanya di pembicaraan guru-guru saya semuanya. Tapi untuk pelaksanaan juga mungkin tidak mudah. Tapi mohon bantuan doa-doanya. Seperti kami ini, saya pribadi pun harus banyak belajar. Begitu. Iya. Baik, Masya Allah. Disuruh mandi dulu, Pak, biar enak, adem, dan nyaman, badannya ringan. Oke, jadi ini beliau barangkali nanti waktu kita mungkin tidak sampai lama, saya suruh mandi dulu sekali ya. Ya, sampai mandi, niatkan. Kalau bahasa Indonesia seperti apa? Guru-guru kami, karena dia Doanya, Pak. bahaya. Doanya. Tad, doanya Tad. Iya, itu kan yang penting niat itu ditentukan maksud dan tujuannya. Makanya ketika hendak mandi besar, niatkan saja ya yang mudah, bahwa niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, itu pun sudah bisa berlaku, insya Allah sah kan gitu. Jadi niatnya sederhana seperti itu ya, mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah berikutnya juga memang ketika menjadi seorang beriman, maka sesuai dengan di dalam Al-Quran harus siap menerima segala sesuatu yang akan terjadi. Bertawakal kepada Allah, terima segala ketentuan, terima segala ujian yang datang, itu harus siap. Karena untuk menjadi mukmin yang sejati, kualitasnya akan teruji kan gitu. Al-Quran menyebutkan apakah manusia akan dibiarkan begitu saja. Ketika orang sudah mengatakan beriman, tidak, dia akan mengalami banyak ujian. Contoh yang mengalami banyak ujian dan ujian terberat itu adalah para nabi, Rasul Allah. Jadi ujian yang kita alami tentu tidak seberat para nabi, makanya kita harus niatkan bismillah, kita akan menghadapi banyak ujian dan rintangan, kuatkan iman, insya Allah kita bisa melewati semua ini gitu. Bertawakal kepada Allah ya. Ya, bentar Pak, jangan dulu turun Pak. Mungkin Bang Handi mau ada yang mau disampaikan, Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Ini Bang Handi kemana lagi? Oh, Bang Handi. Bang Handi. Kalau pas lagi jauh dari perangkat mungkin nanti bisa langsung dihubungi Kang. Oh iya, siap. Dari kalau sunat udah ya Pak ya? Kalau sunat kan udah. Kok saya jawab? Iya tadi udah bilang sudah sunat. Iya, mungkin nanti butuh perangkat-perangkat buat beribadah, buat sholat mungkin ya Pak ya? Siap. Saya siapkan, insya Allah. Saya siapkan. Mungkin nanti ada ini dari Ustadz Alip buat perangkat sholatnya. Siapa tahu ada bantuan dari teman-teman muslim kita. Ya, insya Allah itu bisa kita sampaikan. Makanya
Bisa juga nanti kita kan lanjut di belakang layar, biasanya kan gitu bentuk pendramatakah gitu kan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Memang itu juga ada dana dari umat untuk para mu'alaf kan gitu. Makanya kalau begitu diingatkan juga oleh host, baik kita sampaikan saja kalau gitu. Baik untuk Ikhwan Fillah semuanya yang ingin turut ya menginfakkan hartanya untuk para mu'alaf, insya Allah kami membuka diri. Setiap para mu'alaf itu ada haknya, ada hak untuk mereka yang disebut sebagai mustahik zakat ya. Mereka itu berhak menerima, dan yang ingin menyisikan hartanya sebagai bentuk membersihkan hartanya lewat Yayasan Apologet Islam Indonesia boleh salurkan lewat nomor rekening Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770. Jadi 7-nya 5 kali 51770. Insya Allah kita salurkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang mualaf. Begitu Kang Hos. Iya, baik, Masya Allah ya. Iya Pak, mungkin gitu aja ya Pak ya. Disuruh mandi dulu. Siap. Biar badannya ringan, nyaman, dan tambah cerah ya. Pak. Insya Allah. Siap. Keren, masih muda. Izin turun nanti. Siap. Izin turun kepada semuanya, lanjutkan perjuangan. Insya Allah, Allah bersama kita. Allah bersama amin kita. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin semuanya. Amin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung lanjut ke diskusi sambil nunggu nanti teman kita, sahabat kita, saudara kita ada yang mau mualaf lagi nanti ya. Mungkin malam katanya beliau masih di perjalanan ya teman-teman. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Jalan yang benar ini Muslim? Ya Muslim Bang. Saya izin ya, bertanya boleh Bang? Bertanya ke siapa Bang? Sama Bang Juma. Bukan saya meragukan Bang. Saya cuman pengen penjelasan aja, pengen lebih dalam pengetahuan aja. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang, gini Bang. Di sini debat lintas agama Bang ya. Kalau misalkan Abang mau bertanya-tanya tentang Islam atau apa, nanti ada roomnya ya Pak ya. Nanti ada bagiannya, ada roomnya. Jangan di sini Bang, ini diskusi lintas iman ya Bang ya, lintas agama. Ya. Oke Bang. Ya Oke, makasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita naikin yang Kristen. Bunda Rahma monitor nggak Bunda Rahma? Kok nggak pada monitor sih? Halo. Ada musik loh, Gua mute dulu loh kalau ada musik. Kalau nggak ada musik, baru buka mute-nya. Itu ada yang saya naikin juga, saya tanya dulu. Raja Koi, semangat malam. Ya, selamat malam. Suaranya terlalu pelan. Ya, selamat malam Pak. Ya, dari mana? Dari Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik? Saya Kristen Pak. Oh baik, siap. Ada yang mau disampaikan? Iya, saya kira saya di sini tidak menyerang iman siapa-siapa ya. Jadi saya sudah memantau beberapa acara yang sejenis seperti ini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan gitu ya. Saya posisi netral saja. Karena ini sudah didiskusikan di kementerian dan sudah dibahas juga. Saya mau tanya gitu ya. Apalah manfaatnya acara-acara seperti ini? Apalah kontribusinya acara seperti ini untuk negara bangsa ini gitu. Karena ini suatu yang sudah mengkhawatirkan. Dan saya juga menyampaikan hal seperti ini juga ke acara yang sejenis seperti yang di Apologet yang Kristen si Eris TV seperti itu. Jadi saya merasa, hasil diskusi kami adalah kami menilai bahwa acara-acara seperti ini tolonglah dihentikan. Karena itu tidak baik buat negara. Artinya begitu. Tapi kalaupun misalnya ada acara seperti ini dan berbalas-balas, pada akhirnya itu sangat membahayakan negara kita gitu. Kita itu sudah harus berpikir bagaimana negara kita ini maju,
dan bisa menjadi pemimpin dunia supaya kita bisa melakukan eksplorasi ke luar angkasa gitu ya, mencari Pakai perahu layar ke luar angkasanya. Udah tahu ini room diskusi. Entar. Petra, ada musik Petra. Aduh. Baik, poinnya tadi saya sudah tangkap, Bapak tadi Pak siapa? Koi ya, saya lupa nama awalnya. Pak, kalau ditanya apa manfaatnya, itu sebenarnya pertanyaan itu tidak elok. Nanti pertanyaan itu juga ini sosial media. Nanti juga orang yang lagi pada pargoy ditanya juga apa manfaatnya. Orang yang lagi goyang-goyang kayak gitu gak jelaskan gitu ya. Pak, jadi gini Pak ya. Justru diskusi kita seperti ini membuka ruang untuk berdiskusi dengan baik. Islam mengenalkan tentang Islam, tentang ajaran Islam. Monggo yang Kristen sampaikan ajaran Kristen. Kita berdiskusi bersama. Diskusi itu baik boleh Pak. Yang tidak boleh itu memang hujat menghujat. Itu nggak boleh Pak. Maka kita usahakan ajak diskusi dengan baik begitu. Kenapa kita perlu diskusi Pak? Mohon maaf sekali Pak. Banyak sekali dari non-muslim juga yang hanya mengetahui sebelah pihak tentang kebenaran Islam. Itu poin pertama. Hanya sebelah pihak tentang kebenaran Islam. Mereka sering dicekoki oleh informasi Islam itu begini dan begitu, nggak jelas pokoknya yang buruk-buruk. Nah, saya membuka ruang, silahkan kalian bertanya tanpa saya merasa tersinggung. Silahkan, Anda yang dengar katanya Islam itu teroris, tanyakan kepada kami. Lalu kita bahas sejauh mana pemahamannya. Seperti itu Pak, yang kita hindari itu justru kita fasilitasi, yuk kita diskusi baik-baik, by data. Ketika kita konteksnya berdiskusi, perdebatan, selagi dalam ranah kebaikan tidak masalah. Ayo diskusi ayo. Seperti itu, Bu. Nah, contoh seperti ini Pak, Kristen yang ini ketika Tuhan atau setan. Tuh. Nah, yang seperti ini, Pak, ini hama. Kalau dibiarkan tidak ada yang mempelopori untuk mengajak diskusi baik, yang seperti itu yang memecah belah kerukunan negara kita, Pak. Makanya kita ngajak diskusi baik-baik. Bapak sudah lihat contohnya barusan? Dia buka mic aja langsung bicara seperti itu. Seperti itu Pak, makanya kita membuka ruang, ayo kita diskusi baik-baik. Teman-teman Kristen punya unek-unek apa terhadap umat Islam, silakan sampaikan, tanyakan kepada kami. Kami tidak keberatan. Iya, tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa, gitu Pak. Iya, kalau misalkan keberatan banyak yang mu'alaf, banyak yang syahadat, tunjukkan ajarannya ke sini, naik ke sini, tunjukkan ajaran Kristennya seperti apa. Jadi saya ada yang syahadat ini Pak Forum ya sama sebentar Bang. Abang Jacqueline dari Kristen Bang? Iya, saya dari Kristen. Bang Tom Kristen juga kan? Iya, Kristen, puji Tuhan. Baik. Jadi saya gini loh Pak. Saya pengen Bang, belum dimulai sebentar Bang. Abang mau diskusi apa mau klarifikasi Bang? Saya mau klarifikasi mengenai tentang apa? Hah? Tentang katanya kalau masuk agama Islam itu kata Yesus katanya. Di mana pula tertulis kayak gitu? Ini baru seru. Silakan Ustadz Alip, Gurunda atau udah monitor? Si Dajen katanya ya, perintah Yesus. Ustadz Alip. Gitu. Silakan. Ya, sambil nunggu Gurunda, gimana coba poin pertanyaannya gimana? Silakan. Iya kan tadi kan waktu si abang tadi itu ngomong-ngomong tadi kan si bapak itu tadi. Tapi si Bang Dajen ini tadi kan bilangnya perintah Yesus katanya harus kayak gitu jadi agama Islam gitu. Mana ada perintah Yesus kayak gitu? Baik, begini Pak. Saya izin menyampaikan. Nah, ini kan dalam masuk ranah diskusi. Bagaimana pernyataan Yesus kan gitu. Kita nggak apa-apa kita diskusi baik-baik. Contoh, ketika Yesus berbicara, ya, yang tertulis di kitab Anda Yohanes 14 nomor 27. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yesus meninggalkan damai sejahtera. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bagaimana ketika dalam terjemahan bahasa Arab? Salaman atrukulakum. Salam, salom dalam bahasa Ibrani. Artinya agama atau ajaran damai sejahtera itulah yang ditinggalkan oleh Yesus. Nah, kalau Anda pertanyakan,
di mana Yesus meninggalkan tentang salam atau damai sejahtera atau Islam. Nah, itu saya katakan dalam bahasa Arabnya versi Al-Muqaddas di situ disebutkan salaman atruku lakum, salami a'toikum. Damai sejahtera aku berikan kepada kalian semua. Artinya yang ditinggalkan oleh Yesus itu adalah ajaran damai sejahtera. Sehingga ajaran sempurnanya nanti Nabi terakhir menerima wahyu waraditu lakum islama dina. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama untukmu. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Begitu Pak, kalau Anda bertanya tadi seperti itu. Jadi gini loh, di Islam nggak ada tercatat nama Yesus, ya, nggak ada tercatat di situ. Di Al-Quran nggak ada tercatat itu. Jangan dibawa-bawa di agama Islam. Yesus itu dijadikan di agama Islam, jangan. Benar. Itu masalahnya sekarang. Kalau sedangkan di situ di ayat-ayat di Al-Quran di situ 1 dan 3 itu adalah kafir di Islam. Jangan membawa Yesus di sini. Gitu. Baik. Kalau mau mualaf orang, kalau gitu saya tanya dulu Pak. Orang nggak masalah. Kalau gitu saya izin tanya sedikit Pak. Kalau di Kristen ada nggak nama Isa Al-Masih? Iya, tapi kan ajaran Yesus itu nggak ada kayak gitu. Harus iya, nggak apa-apa di dalam Al-Quran. Yesus itu bilang itu harus jadi Islam kita. Bukan Pak. Loh tadi kan saya kaidah bahasanya sudah saya sebutkan. Nggak apa-apa. Tadi kan Bapak bilang di Islam tidak ada kata Yesus. Betul, nggak ada kata Yesus. Tapi saya tanya dulu biar enak kita diskusinya nyambung. Kalau di Kristen, di Anda ada nggak kata Isa Al-Masih? Gini loh Bang, gini ajaran di Kristen nggak ada yang namanya di situ untuk menjadi mualaf, menjadi Islam, nggak ada. Saya jujur aja memang nggak ada perintah-perintah Yesus di situ, ajarannya kasih semua, nggak ada namanya perintah-perintah katanya harus belajar pindah agama, pindah keyakinan, nggak ada ajarannya di situ. Bapak ini gimana sih? Bapak mau diskusinya yang mana? Tadi Anda mengatakan kata Yesus. Mau yang mana biar enak? Pak Dajen ini tadi membahas Yesus dia. Itu karena mualaf katanya gara-gara ini kan mualaf ini karena perintah Yesus juga. Katanya mana ada perintah Yesus kayak gitu? Loh, tadi dikatakan sakit hati. Tadi dikatakan. Saya bukan sakit hati, kebenaran yang kita ungkapkan. Poinnya gini. Kalau sesuai ajaranmu seperti itu, ajarkan ajaranmu. Nih saya tampilkan nih. Ini saya tampilkan ini pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 27. Di Alkitab itu ada ajaran Yesus di situ untuk pindah keyakinan. Nah, enggak. Di Alkitab itu apa ada? Enggak ada kata Yesus tolong di situ. Pelan-pelan ya. Yang Yesus tinggalkan ajaran damai sejahtera, betul? Betul, damai sejahtera yang ditinggalkannya. Berarti kalau Kristen bukan ajaran Yesus, betul? Kita kan gini, yang saya permasalahkan kan oleh Yesus itu ajaran damai sejahtera atau ajaran Kristen, Pak? Itu perintah Yesus nggak ada seperti yang dikatakan Pak Dajen tadi. Yang ditinggalkan oleh Yesus. Yesus meninggalkan ajaran damai sejahtera yang dalam bahasa Arabnya di sini ini kata salam. Saya yakin Anda familiar dengan huruf seperti ini nih. Salaman atrukulakum nih. Yang ditinggalkan itu oleh Yesus itu salam, damai sejahtera, Islam. Ada nggak Yesus meninggalkan Kristen ajarannya yang ditinggalkan? Saya yang tahu saya Alkitab, Bang. Ya, makanya saya tanya sama Bapak. Saya tanya sama Bapak. Tapi perintah itu gini loh. Di situ perintah Yesus beda sama perintah Al-Masih di situ. Oke. Nah, sekarang jangan disamakan Yesus sama cerita di situ. Gantian, Pak. Ngomong terus kayak gitu. Gantian. Mata bundara gini, biarkan aja. Diam toh. Nggak ada perintah kayak gitu. Ngajak diam ngobrol dulu, nyimak dulu. Kalian nyimak dulu sama kalian. Oke, baik. Terus itu poin pertama. Kedua ya Pak ya, kan gini. Sekarang saya pengen tahu, Anda tadi saya sudah jawab jujur loh. Di Al-Quran tidak ada kata Yesus. Betul, saya setuju. Saya tanya dulu sama Anda yang Kristen. Di Bible ada nggak kata Isa Al-Masih? Tidak ada. Sudah. Tidak ada. Baik, terima kasih. Nah, berarti kalau ada yang menyebut kata Isa Al-Masih, itu Kristen abal-abal. Anda setuju nggak? Saya kan mengatakan abal-abal juga. Loh, kenapa nggak? Kan tidak ada.
Kalau ada Saya kan gini loh Pak. Gimana? Saya mengerti gini loh. Sampaikan aja poinnya Pak. Nah, Saya poinnya gini. Poinnya gini. Ustadz Dajen tadi katanya itu perintah Yesus katanya. Di mana pula perintah Yesus katanya harus kayak gitu pula katanya. Pak, sebentar dengerin dulu Pak. Gini loh. Saya nggak terima kebenaran kayak ini. Ini saya kasih tahu ya kebenaran sama itu. Pak Raja Koi dan Pak Iva. Yang penting kita diskusi baik-baik, tidak ada masalah. Nih, Anda mau menolak Isa Al-Masih tidak ada masalah. Tapi ingat Pak, makanya inilah kenapa kita ada diskusi. Contoh, ada ini, nama websitenya isaDanIslam.org. Ini organisasi kan, namanya Isa dan Islam. Isinya dia mengutip-ngutip ayat Al-Quran. Mengutip-ngutip ayat Al-Quran. Dan momentum Hari Besar Islam selalu dibahas. Tapi endingnya apa? Dia mengajak menuhankan Nabi Isa melalui kitab mereka. Contoh nih, dia katakan Injil Matius 16:27. Dia kata apa? Karena anak manusia dalam kurung Isa Al-Masih. Loh, kenapa kok kitab Kristen menulisnya Isa Al-Masih? Tidak menyebut kata Yesus. Dan kitab ini, artikel ini mengajak umat Islam murtad, Pak. Mengajak umat Islam murtad dengan memenggal-menggal ayat Al-Quran ya, dan memelintir lalu mengajak menuhankan Nabi Isa. Saya gini loh Pak. Makanya kita diskusi. Gini, Bapak kan baca ayat itu. Pak. Saya membaca Bapak bikin aja website untuk membantah itu. Boleh saya izin bicara Pak? Oh kalau gitu ngajak perang Pak. Kalau kayak gitu ngajak perang, ngajak ugal-ugalan. Kalau nggak bisa kayak gitu Pak. Gini loh. Senaknya kalau agama ya agama Pak. Kok jawabannya kayak gitu, Pak? Bapak mau diskusi atau mau gimana, Pak? Atau mau curhat di sini, Pak? Saya gini, saya bukan saya pengen Bentar, Bang Ipa, bentar. Ini saya gedeg banget sama Bang Raja. Buka mute-nya Bang Raja. Bang Raja mau apa di sini? Mau diskusi mau apa, Pak? Ya, kita diskusi. Saya kira kita diskusi secara baik-baik gitu ya. Ya udah, kalau mau diskusi dibantah pernyataan ini. Jangan kalau mau gitu pasang aja aplikasi ini ngajak perang kayak gini, Pak. Bantah lagi. Ini gini, Kang. Kalau gitu ada gereja namanya Isa Al-Masih. Lalu nanti kita suruh bikin. Oh, gini, bentar Ustaz Alif. Kalau Bapak bisa memelintir ini terus kita ikut memelintir, apa bedanya kita dengan iblis kayak kalian? Saya nggak ada isu soal itu, Pak. Saya nggak ada isu. Kok nggak ada isu? Udah jelas ini memelintir, Pak. Menyalah-nyalahkan agama Islam. Begini Pak ya, supaya Bapak kita nggak bisa kayak kalian Pak, kita nggak bisa kayak kalian, harus memelintir ayat, harus menyalahgunakan ayat Pak, harus menyesatkan orang. Islam nggak kayak gitu. Kalau pertanyaan itu diarahkan ke saya secara pribadi, saya tidak begitu. Tadi Bapak yang bilang kayak gitu Pak, gimana sih Pak? Begini Pak. Kalau mau diskusi, diam di sini diskusi. Kenapa Bapak jadi arogan segitu? Anda yang arogan tadi awalnya. Kita harus equal loh Pak. Pak, jangan gaya-gaya tertindas Pak. Bapak tadi yang mulai Pak. Bukan. Kalau diskusi online seperti ini bisa saja terjadi miskomunikasi, tapi kesetaraan itu penting lah ya. Maksud saya gini. Yang penting otak dipakai. Kalau otak sama akal dipakai, nggak mungkin miskomunikasi Pak. Udah Pak, di bawah aja Pak. Standar diskusi Anda nggak ada di bawah. Udah lanjutan. Sebelum ke Ustadz, aku sampaikan ya teman-teman. Bunda Rahma kecilin dikit. Bunda Rahma kenceng banget. Aduh sakit. Ya kah ya Allah. Ya dengar ya teman-teman Oten ya. Di dalam Bible kuno kalian tuh masih Isa Al-Masih. Aku nggak bisa buka data ya. Followerku belum cukup 1000. Tolong di follow ya. Aku mau nunjukin tadi tuh si sombong tadi tuh Oten yang menolak Isa Al-Masih. Di Bible kuno masih Isa Al-Masih di situ. Selebar. Kalau menolak Isa Al-Masih, ya bakar tuh Bible kuno terdahulu, ya. Sayang, aku nggak bisa tunjukin biar matanya terbelalak gitu. Yang beredar sekarang Alkitab loh. Yang beredar sekarang ini Alkitab. Jadi di Alkitab itu namanya Yesus. Jadi gini loh Bunda. Gini. Kamu berkeras kan? Kamu berkeras sini Bang. Sini Bang, kau berkeras. Sekarang tunjukkan ajaran Yesus tentang Kristen. Pernah Yesus mengajari kau bergereja? Ada di Biblemu Yesus mengajari kau ke gereja? Yesus secara Kristen tidak ada sama sekali. Tetapi dia secara Islam benar. Dia berdoa menengadah tangan, dia bersujud, dia membasuh kaki, membasuh tangan, masuk bait suci.
Sekarang Yesus secara Kristen mana? Saya nggak membahas sekarang itu. Kristen kan kau bilang jangan kau kata-kata tentang Yesus kami. Sekarang Yesus secara Kristen mana? Sekarang Yesus secara Kristen mana? Apa Yesus pernah ke gereja? Saya nggak membahas Yesus itu orang taat kepada Torah. Lah terus apa kau naik di sini protes-protes? Terus kenapa kau naik di sini protes-protes? Yesus tidak mengenal kalian. Kasih saya data di Bibelmu legitimasi dari Yesus tentang Kristen yang pemakan babi ini. Ya udah Bon, nanti rungkat Bon, nanti rungkat aduh ya Allah. Aja kau. Ini Bunda menyebut saya pemakan babi, is oke, nggak apa-apa. Jadi gini loh Bunda ya. Kenapa di meet ini? Kenapa? Gantian lah ngomong. Apa nih bahas babi? Sama Ustadku bahas babi. Takut gantian lah kita ngomong. Gitu. Ya sama Ustadku ya. Jangan lagi sama saya. Silakan Ustad. Dia bahas babi sekarang. Oke lanjut Bang, lanjut. Janganlah di mute. Oke lanjut. Kita kan gini, saya kan pembahasan saya kan ada perintah Yesus katanya tadi situ katanya. Harus masuk ini katanya. Mana ada perintah Yesus di Alkitab kayak gitu. Itu loh, itu maksud saya. Jangan diada-adakan yang perintah Yesus kayak gini lah, perintah Yesus kayak gitu. Jangan diada-adakan seperti itu, enggak. Nah, perintah Yesus bergereja ada enggak? Bang, tolong perintah Yesus bergereja ada enggak? Ada. Saya bukan bahas itu. Ini barusan tak jenis. Sama aja toh, kita juga menuntut toh. Kita juga menuntut perintah-perintah Yesus ke Kristen ada. Coba tunjukin satu aja perintah Yesus bergereja. Gitu loh. Saya bukan ahli untuk menjabarkan, tapi saya itu berarti kau ahli ngeyel. Kau hanya bisa menuntut, kau dituntut balik, nggak bisa kasih bukti. Ya apa kau? Jadi dah, silakan sama Ustaz. Penjelasan. Kalau nggak bisa menjelaskan, kalau dituntut pun nggak mau Bunda. Saya nggak tahu apa yang kau permasalahkan. Intinya yang saya tahu di Bibelmu, Yesus itu intinya yang saya tahu di Bibelmu, Yesus tidak mengajarkan kalian untuk bergereja. Yesus tidak mengenal Kristen. Nggak ada itu Yesus mengajarkan kayak gitu. Ya mana ada Yesus yang mengenal Kristen. Kasih data, satu saja data. Kalau diperintahkan Yesus memerintahkan. Udah. Ngada-ngada bohong kau itu Bunda, bohong. Tunjukkan ayatnya di Alkitab kayak gitu, mengadakan perintah kayak gitu. Mana ada perintah Yesus di Alkitab? Saya tanya ke kau ini kan bergereja, kau mengaku pengikut Yesus. Sekarang mana perintah Yesus bergereja, mana? Kau kan ngaku-ngaku pengikut Yesus. Sekarang Bunda perintah Yesus bergereja mana? Sama aku jawaban yang ini, Bunda berkor-kor. Perintah Yesus bergereja ke kau ini, ke kalian ini yang berkor-kor nggak jelas kalian. Ya kau aja nek ngomel-ngomel di sini, nggak jelas. Dimintai satu saja datang nggak ada. Sekarang mana? Apa maksud kalian? Ya kenapa? Nama Yesus. Emang Yesus mengenal Kristen? Memang Yesus mengenal Kristen? Mana Yesus mengenal Kristen dulu? Mana ada Yesus konfirmasi tentang Kristen? Jangan. Ayo silakan Guru Nda. Kalau membawa Al-Quran, bawa Al-Quran. Jangan bawa Yesus sini. Yesus itu mengenal Kristen, Bun. Kristen itu pengikut Yesus, Bun. Tapi Yesus yang keluar dari kubur. Kalau Yesus anak Maria tidak mengenal mereka. Tapi Yesus yang keluar dari kubur itu kenal sama mereka. Mereka ini pengikut-pengikut Yesus yang baru dilantik menjadi Kristus setelah menjadi mayat dulu selama 3 hari. Tapi jadi Yesus, saya pengen itu aja perintah itu tadi, nggak ada perintah kayak gitu. Tapi mana Yesus yang di Alkitab kayak gitu, sosokan kalian kau lagi Bang Juma. Yang Kristus dari sejak lahir itu tidak kenal sama Kristen. Mana manusia berpuluh aja kau. Banyak dalilnya. Mana? Kisah para Rasul 3. Nggak ada di situ. Jelas itu. Kisah para Rasul 2 juga. Kau ngada-ngada Alkitab kau. Kisah para Rasul 2 nomor 3. Tidak seorang Allah. Kayak gitu, nggak ada. Di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36. Nggak ada. Yesus Kristus seorang Allah. Yesus yang mengadakan Alkitab kayak gitu. Kalian mengada-ngada, merusak kalian ini. Mengada-ngada. Untuk selamat menurut Yesus harus dikenal sebagai apa? Endingnya. Saya perintah yang kalian bilang tadi yang kayak gitu
terima perintah kayak gitu. Menurut Yesus untuk jadi selamat, Yesus harus dikenal sebagai apa? Yang saya tahu Bang Juma, nggak ada perintah kayak gitu Yesus. Di Alkitab nggak ada perintah kayak gitu. Kenapa kalian mengada-ngada kalian lu? Itu masalahnya sekarang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai apa? Untuk mendapat hidup kekal. Jangan kita membahas yang itu Bang Juma. Ada nggak perintah di Alkitab kayak gitu? Iya, umat Islam mengenal kemudian Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu sebagai Rasul. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Kami mengenal Nabi yang datang di tengah Bani Israel itu sebagai Rasul. Ternyata Yesus berkata, untuk mendapatkan hidup kekal harus mengenal aku sebagai Rasul. Hidup Islam mendapatkan hidup kekal. Yohanes 17.